There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah ini tuh aku tuh mau bersih-bersih ekstrim ya teman-teman. Seperti yang sering aku katakan kemarin-kemarin sama teman-teman, kalau aku tuh mau deep clutter gitu ya, mau bersihin barang-barang atau mau sortir barang-barang yang memang nggak mau aku pakai lagi atau yang mau aku simpan. Jadi mau aku buat barang-barang yang aku pakai aja, yang aku taruh di daerah sini. Nah ini tuh sebenarnya sumpek banget ya teman-teman, banyak banget ternyata barang-barang rusak yang aku simpenin. Jadi di sini tuh aku mau sisihin gitu, dan aku sekalian juga mau cuci rak-ran ini tuh udah kotor banget. Udah hampir setengah tahun kayaknya nggak aku cuci ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh males banget ya. Jadi di sini tuh aku lagi rajin dan aku mau bersihin semuanya. Dari kemarin ketunda terus ya teman-teman mau bersih-bersih ini. Jadi hari ini tuh aku niatkan tekad aku ya. Aku betul-betul cari semangat aku yang betul-betul semangat, yang bikin semangat, baru aku bersihin. Nah di keranjang ini tuh ternyata banyak banget tutup-tutup food container, yang food containernya tuh udah kemana nggak tahu, udah pada hilang. Jadi di sini tuh mau aku buangin aja, soalnya buat apa lagi kalau disimpan. Paling nanti aku mau pilihin mana barang-barang yang masih kepake dan yang nggak kepake gitu, yang bisa dijual aja ke barang bekas, atau nanti aku kasih aja ke orang yang suka gitu ya ngambil barang bekas. Biasanya nenek depan itu tuh suka banget gitu ngambil barang bekas kan, jadi aku mau kasih aja sama nenek itu biar nanti dijual sama si nenek ya teman-teman. Nah ini tuh kalian bisa lihat, ini tuh kotor banget ya teman-teman, bagian bawahnya. Masya Allah, ini tuh udah sarang kuman. Jadi ini tuh harus cepet-cepet dibersihin ya teman-teman, karena kalau nggak dibersihin takutnya nanti jadi banyak debu dan virus ya. Soalnya kan ini kan piring makan ada di sini gitu ya. Jadi nanti kalau ini kotor bakalan kena virus. Jadi di sini aku garcep aja untuk bersihin debu-debunya, untuk bersihin kotoran yang ada di bawah lantainya ya. Nah kotoran yang di bawah lantainya itu karena kemarin itu tuh kayak aku tuh nyuci piring tuh belum kering, belum tiris, itu udah aku simpen gitu. Jadi lama-lama tuh kayak netes ke bawah dan numpuk di situ, jadi banyak pasir gitu ya di bawah ini. Mungkin dibawain semut gitu ya teman-teman, pasir-pasir ini. Itulah malesnya aku ya teman-teman, seharusnya ini tuh sebulan sekali dibersihin gitu ya, biar jangan sampai kayak gini. Ini tuh hampir 3 bulan atau 5 bulan gitulah teman-teman, aku lupa terakhir kali aku bersihin ini tuh kapan. Tapi ini tuh udah memang betul-betul kotor banget, makanya di sini aku garcep bersihin. Jangan ditiru ya teman-teman kebiasaan buruk aku, di balik dapur minimalis hijau aku tuh ternyata menyimpan segudang aib ya. Cuman tertutupi oleh si gorden. Oke di teman-teman, di sini ternyata banyak banget ya barang yang memang gak aku pakein lagi. Jadi di sini aku mau buang aja. Nah itu ada kardus, aku dulu dapat di mana ya kardus itu kurang tahu. Jadi kardus itu nanti mau aku nggak pakai lagi. Jadi kardus itu nanti mau aku letak aja di luar untuk naruh barang-barang bekas yang aku udah pilihin. Oke di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk rak-rakan ini. Nah kenapa rak-rakan ini aku taruh di bawah teman-teman, biar warnanya tuh nggak itu ya, nggak beda gitu ya. Lagian pun aku pengen banget punya barang-barang tuh nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi barang-barang yang memang aku perluin gitu, memang aku suka pakai gitu. Jadi itu aja yang aku pakai. Untuk bagian kayak piring-piring, untuk bagian mangkok-mangkok itu memang yang aku pakai aja ya teman-teman, yang aku taruh di bawah kolong gitu. Nah ini keranjangnya itu udah banyak debunya ya teman-teman. Ini tuh bersihinnya lama juga sih, makanya aku percepat aja ya teman-teman. Soalnya kalau
nggak dipercepat, ini durasinya panjang banget. Ini video sebelum diedit tuh sampai 1,5 jam ya teman-teman, karena belum diedit, tapi lama-lama aku coba-coba edit, akhirnya bisa mendapatkan di durasi 17 menit ke atas. Semoga kalian tetap enjoy ya teman-teman nontonin video aku, semoga kalian bisa terhibur dan semoga kalian bisa terinspirasi. Mana tahu kalian yang lagi bingung mau ngapain hari ini, kalian bisa bersih-bersih atau deep clutter juga ya, karena tanpa kita sadari teman-teman ternyata banyak banget barang-barang yang nggak kita pakai tapi masih kita simpan. Aku kemarin waktu deep clutter tuh ternyata tuh banyak banget barang-barang yang memang udah rusak, yang memang nggak bisa dipakai lagi tapi masih aku simpenin. Mungkin itu yang mengakibatkan tempat penyimpanan aku tuh jadi penuh gitu ya. Setelah aku pilih-pilih atau aku pilah-pilah barang yang aku pakai dan enggak, ternyata yang aku pakai itu cuman sedikit teman-teman, nggak banyak. Makanya tuh kebanyakan barang-barang yang nggak aku pakai sebenarnya. Nah, tadi aku udah selesai bersihin sih keranjangnya. Itu tuh aku tirisin dulu ya teman-teman biar dia tiris. Nah, di sini tuh aku mau bersihin bagian kolong ini. Ini tuh udah lengket banget ya teman-teman untuk si apanya? Untuk si sampahnya ya teman-teman, atau tanah-tanahnya. Itu ada bekas-bekas itu juga sih apa namanya, kardus-kardus kering, karena kan kemarin itu aku alasin kardus gitu ya teman-teman, jadi kardusnya tuh kayaknya meleleh dan lengket ke lantai. Nah, di sini aku mau pel aja, nanti untuk bagian yang lengket-lengket itu mau aku kikis pakai pisau biar dia bisa terkelupas gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh udah hampir bersih teman-teman. Nah, kalau udah bersih gini tuh kan kayaknya enak gitu dipandang ya. Jadi kalau mau nyimpan barang juga enak gitu, karena aku tuh memang kolong dapur ini tuh sedikit aku rawat ya teman-teman, soalnya aku takut banget nanti seperti binatang, tikus atau apa tuh masuk ke sini tuh, agak takut juga soalnya kan aku nggak pakai lemari piring yang tertutup ya, jadi takutnya nanti kayak piring nanti dihinggapin sama lalat sama cicak gitu, aku takut juga teman-teman. Tapi biasanya tuh untuk piringnya, untuk bagian bawah ini tuh kalau apa tuh aku lapisin gitu ya, atau aku tutupin pakai kain gitu ya teman-teman, biar kayak cicak atau apa tuh nggak hinggap di bagian piring-piring aku, mangkok aku gitu. Jadi biasanya tuh aku tutupin gitu pakai kain yang memang udah aku khususin untuk nutupinya. Oke deh teman-teman, ini tuh udah kering ya untuk si raan aku. Sebenarnya aku tuh pengen banget teman-teman punya rak piring yang lemari gitu ya, yang kayak kaca gitu. Kemarin aku udah sempet tengok-tengok di Shopee juga, udah sempet tengok-tengok di Toserba juga kan, toko perabotan. Ternyata tuh kayaknya sempit banget nanti untuk si dapur ini. Jadi aku tuh ngurungin diri dulu gitu. Sebenarnya ada sih kayak teman-teman aku punya buka arisan kayak gitu. Aku tuh pengen ikut gitu. Cuman aku mikir lagi teman-teman, ternyata rumah aku tuh nggak bisa nampung barang lagi. Kayak rak piring, lemari atau apa tuh kayaknya nggak bisa lagi, soalnya ini tuh udah penuh banget. Takutnya nanti malah sempit, aku nggak bisa nyimpan barang-barang seperti sepeda motor, sepeda gitu kan, banyak juga sih barang-barang yang harus diletakkan karena aku juga nggak punya gudang, jadi semua itu disimpan di dapur ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku mau susun nih piring-piring kaca aku letakin di paling atas. Kemarin itu nih numpuk banget ya untuk si raan ini tuh nggak tersusun rapi. Jadi di sini tuh untuk bagian atas ini mau aku taruh piring aja. Terus bagian bawah juga aku letakin piring. Bagian bawahnya lagi nanti aku susun kayak persendokan atau perintilan-perintilan yang kecil-kecil kayak untuk bikin kue gitu. Pokoknya nanti aku susun di situ. Nah, di sini tuh aku mau pilih-pilihin juga barang-barang yang gak mau aku pakai lagi atau mau aku buang ya teman-teman. Nah, di sini tuh banyak banget ternyata teman-teman barang-barang yang memang sampah gitu ya teman-teman. Entah buat apa aku simpen, aku juga nggak tahu. Mungkin karena memang aku tuh kayak sayang gitu, terakhir ini tuh buat apa juga gitu, nggak pernah dipakai. Jadi daripada aku simpen jadi numpuk, jadinya ya udahlah dibuangin aja gitu, atau nanti dikasih ke nenek biar dijual barang bekas, dan barang-barang yang memang aku perluin baru aku pakai. Nah, ternyata tuh rak-ran aku tuh muat gitu ya teman-teman untuk nyimpan barang-barang yang memang aku pakai.
Bahkan aku masih punya tempat untuk nyimpan barang baru. Bakalan shopping lagi nih kayaknya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen banget beli mangkok dan piring saji gitu ya, yang untuk sayur. Jadi yang kaca gitu ya teman-teman, yang agak-agak estetik gitu, tapi yang nggak mahal-mahal juga. Yang penting dia tuh kayak estetik kaca gitu kan. Aku tuh pengen banget merubah barang-barang aku tuh jadi produk yang kaca gitu teman-teman. Soalnya aku sesuka itu sama produk-produk kaca. Kayak piring kaca, gelas kaca, mangkok kaca. Aku tuh suka yang kaca-kaca gitu teman-teman. Apalagi kan anak-anak aku kan udah mulai besar, udah ngerti gitu. Ini tuh kaca, nggak boleh kebanting, nggak boleh jatuh. Jadi tuh mereka ngerti. Makanya pelan-pelan aku pengen gantiin piring aku, mangkok aku tuh jadi yang kaca. Karena kan untuk jangka waktu panjang kaca nih panjang ya teman-teman, mau dipakai kapan aja pun, sampai kapanpun itu bakalan awet, kecuali dia tuh udah pecah atau apa ya. Tapi kalau kayak piring plastik ini itu tuh ada jangka waktunya teman-teman. Kalau dia tuh udah ngelupas, udah mulai ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi gitu, jadi udah jelek gitu. Jadi makanya aku tuh pengen ganti sama kaca. Nah kemarin itu aku dapat banyak banget piring kaca, jadi sekarang tuh sering pakai piring kaca ya kalau makan. Karena pak suami aku sendiri juga lebih suka makan sama minum pakai piring kaca gitu teman-teman. Cuman kalau untuk mangkok kaca sih aku belum punya, nanti next aku bakalan cicil beli ya. Nah di sini tuh bagian rak sudut atau bagian ambalan sudut itu aku nggak taruh lagi untuk stok-stok belanjaan. Jadi di sini mau aku taruh untuk panci dan wajan-wajan aku. Nah pengennya tuh nggak digantung-gantung lagi teman-teman. Jadi disusun gitu ya biar rapi. Jadi untuk panci aku kan nggak terlalu banyak. Ini tuh muat untuk letakin panci dan teflon aku. Nah ini tuh adalah barang-barang yang gak aku pakai lagi ya teman-teman. Ini tuh aku pilihin dan aku masukin ke dalam si kardus. Nanti tuh biar dijual aja gitu ya sama barang bekas sama si nenek. Nah ini tuh ternyata banyak banget. Ini tuh nanti aku akan nunjukin sepenuh kardus ini ya teman-teman. Barang-barang yang memang gak aku pakai lagi. Masya Allah. Itu tuh kadang bikin aku tuh selama ini mikir gitu, ternyata aku nyimpenin sampah teman-teman. Ayo teman-teman, siapa nih yang mau declutter barang-barangnya yang nggak terpakai itu dibuangin aja atau dikasihin sama orang. Soalnya punya banyak barang itu ternyata juga nggak enak ya, apalagi nggak ada fungsinya. Jadi lebih baik kita kasihkan aja sama orang yang membutuhkan mungkin. Atau kalau memang nggak bisa dipakai lagi, dijual aja ke barang bekas. Nanti uangnya bisa dipakai untuk beli barang yang baru, barang yang bisa kita butuhin. Nah ini tuh aku taruh bagian tutup-tutup si kotak-kotak aku ya di sini. Nah ternyata ini tuh banyak banget tutup-tutup kotak. Ini tuh mau aku susunin di si keranjang ini. Jadi keranjang ini tuh aku khususin untuk tempat siapa ya teman-teman, si tutup-tutup perintilan gitu yang kecil-kecil. Nah aku juga mau pindahin di bagian ini tuh nanti mau aku letakin stok belanjaan aku di atas ini. Untuk hair fryernya nanti mau aku geser aja ke samping itu, biar dia lebih dekat sama colokan ya teman-teman. Karena hair fryer ini harus dekat sama colokan. Mana tahu nanti kalau mau masak, mau bakar-bakar, tinggal enak gitu, nggak perlu diangkat-angkat lagi. Tapi sebelum itu aku mau pilih-pilihin juga untuk barang-barang yang memang gak aku pakai lagi ya. Kayak produk-produk yang udah expired itu aku buangin ya teman-teman. Jadi aku pilih yang memang masih bisa dipakai. Baru ini tuh keranjangnya aku cuci dulu ya teman-teman. Cuman pas cucinya itu gak aku record, soalnya takut durasinya kepanjangan lagi kalau harus aku record pas nyucinya. Nah ini tuh udah selesai aku cuci dan udah kering. Di sini tuh aku susunin untuk barang-barang atau produk-produk yang memang masih aku pakai, perbumbuan gitu ya teman-teman. Jadi aku taruhnya di sini. Nah kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi mager-mageran gak sih? Atau mungkin ada yang lagi beberes juga? Hayu semangat teman-teman, aku temenin ya dari sini aktivitasnya. Maaf ya teman-teman kalau isi konten aku tuh semua rata-rata tuh sama, terus kayak kerjaan aku tuh itu aja ya, geser sana geser sini, masak-masak. Semoga maklum ya teman-teman, karena memang
produk konten aku atau channel aku tuh lebih suka kalau aku beres-beres teman-teman. Kalau aku geser-geser tuh suka banget gitu. Jadi aku tuh sering melakukan aktivitas geser-geser karena memang untuk channel aku tuh lebih banyak kegiatan geser-geser itu yang viewsnya tinggi gitu ya. Kemarin-kemarin pada suka lihat aku masak, cuman sekarang kayaknya pada suka liatin aku beres-beres kali ya. Tapi di sini tuh aku nggak ada videoin step by stepnya ya, semuanya gitu nggak aku videoin, cuman bagian-bagian penting-pentingnya aja ya aku videoin ya teman-teman. Nah ini untuk bersihin kolong dapurnya tuh alhamdulillah udah selesai, udah bersih dan udah rapi juga. Lanjut di sini tuh aku bersihin bagian meja atas. Ini tuh sempat bingung juga buat susun-susun ini ya teman-teman karena meja ini tuh udah mulai sempit juga, udah mulai penuh barang gitu ya teman-teman. Jadi agak mumet juga mau susun-susunnya. Nah, di sini tuh untuk bagian-bagian perbumbuan aku taruh di sudut aja dekat tirisan piring. Karena kalau diletakin di bagian sini yang dekat kecap itu tuh udah penuh banget teman-teman. Takutnya malah makin sumpek ya kalau aku tambahin lagi sama perintilan di situ atau perbumbuan. Makanya aku letak di ujung aja biar nggak terlalu penuh gitu ya teman-teman untuk bagian meja ini. Oke deh teman-teman, nah di sini tuh aku susun-susun rapi-rapiin bagian sini lagi dan ini aku pasang karpetnya atau kesetnya ya, ini keset lama aku, keset aku yang baru yang dikasih sama Mama Cafa tuh udah kotor jadi aku cuci dulu. Untuk sementara aku pakai keset yang lama dulu ya teman-teman. Nah ini tuh udah selesai aku beres-beres, tinggal sapu-sapu aja nanti. Ini dia hasilnya teman-teman. Maaf ya kalau pencahayanya kurang bagus karena tiba-tiba tuh mendung dan hujan. Makanya record video tuh nggak terlalu banyak karena aku tuh juga udah kosorean. Jadi untuk pencahayaannya tuh kurang bagus gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun 2024 ini. Tetap semangat ya teman-teman, jangan menyerah, jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.